Pada tahun 2024, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk, BRI, mencatatkan kenaikan signifikan dalam bonus dan tantiem bagi jajaran direksi dan komisarisnya, meskipun pertumbuhan laba bersih relatif kecil. Kenaikan bonus dan tantiem. Total bonus. BRI mengalokasikan total bonus dan tantiem sebesar Rp907,85 miliar pada tahun 2024, meningkat 61% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp563,67 miliar. Direksi. Dari total tersebut, direksi menerima Rp648 miliar, naik 60,22% dari Rp404,42 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan jumlah direksi sebanyak 12 orang, rata-rata bonus per direksi mencapai sekitar Rp54 miliar. Komisaris. Komisaris menerima Rp259,84 miliar, meningkat 63,17% dari Rp159,24 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan jumlah komisaris sebanyak 10 orang, rata-rata bonus per komisaris mencapai sekitar Rp25,98 miliar. Pertumbuhan laba. Laba bersih konsolidasi BRI pada tahun 2024 mencapai Rp60,64 triliun, hanya meningkat 0,4% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp60,42 triliun. Pertumbuhan kredit. Penyaluran kredit BRI tumbuh 6,97% secara tahunan, mencapai Rp1.355 triliun. Meskipun laba bersih hanya tumbuh tipis, kenaikan bonus dan tantiem yang signifikan bagi direksi dan komisaris BRI menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara remunerasi manajemen dengan kinerja perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kompensasi manajemen dan pencapaian kinerja untuk memastikan kebijakan remunerasi yang adil dan berkelanjutan. Bonus dan tantiem direksi serta komisaris BRI yang mencapai Rp907,85 miliar dialokasikan ke beberapa pihak utama, yaitu 1. Direksi BRI. Total bonus, Rp648 miliar. Jumlah direksi, 12 orang. Rata-rata bonus per orang, Rp54 miliar. Direksi adalah pihak eksekutif yang bertanggung jawab atas operasional dan strategi perusahaan. Mereka mencakup posisi seperti Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Bisnis Mikro, Direktur Kepatuhan, DLL. 2. Komisaris BRI. Total bonus, Rp259,84 miliar. Jumlah komisaris, 10 orang. Rata-rata bonus per orang, Rp25,98 miliar. Komisaris bertugas mengawasi kinerja direksi dan memberikan arahan strategis. Beberapa di antaranya adalah komisaris utama dan komisaris independen. 3. Pajak dan potongan lainnya. Meskipun angka di atas adalah total bruto, bonus ini masih dikenakan pajak penghasilan, PPh 21, sekitar 30 hingga 35%, sehingga jumlah bersih yang diterima individu akan lebih kecil. 4. Potensi pembagian lain, jika ada. Sejumlah direksi dan komisaris bisa membagikan sebagian bonus ke dalam bentuk insentif internal, sumbangan sosial, atau investasi pribadi. Bisa juga ada komponen bonus berbasis saham, stock option, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi, mayoritas bonus mengalir langsung ke kantong individu direksi dan komisaris, setelah dikurangi pajak dan potongan lain. Beberapa teori konspirasi yang mungkin muncul terkait kenaikan bonus direksi dan komisaris BRI, meskipun laba hanya tumbuh tipis bisa mencakup hal-hal berikut. 1. Permainan di balik RUPS. Keputusan kenaikan bonus diambil dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham mayoritas, termasuk pemerintah. Ada dugaan bahwa keputusan ini sudah diatur sebelumnya agar tetap disetujui tanpa perlawanan berarti. 2. Bonus dulu, kinerja belakangan. Sebagian orang menduga bahwa kenaikan bonus ini adalah cara mengamankan kepentingan elit perusahaan sebelum terjadi potensi penurunan kinerja di tahun mendatang. Misalnya, jika ekonomi melambat atau laba turun, mereka sudah mendapatkan insentif besar di awal. 3. Politik dan koneksi elit. Karena BRI adalah bank BUMN, ada kemungkinan bahwa penetapan bonus tidak hanya didasarkan pada kinerja, tetapi juga atas faktor politik dan kepentingan jaringan elit.
Beberapa posisi direksi atau komisaris seringkali diisi oleh orang-orang dengan hubungan kuat ke pemerintah atau partai tertentu. 4. Pengalihan isu. Ada teori bahwa kenaikan bonus ini mungkin digunakan sebagai pengalihan perhatian dari isu yang lebih besar, seperti potensi pengurangan tenaga kerja, kenaikan biaya layanan perbankan, atau rencana privatisasi sebagian saham BRI. 5. Potensi kartel di sektor perbankan. Beberapa bank besar BUMN lainnya juga mengalami tren serupa dalam hal bonus yang naik drastis meskipun pertumbuhan laba stagnan. Ini bisa jadi indikasi adanya kesepakatan tidak tertulis antar bank BUMN untuk tetap memberikan insentif tinggi kepada elit manajemennya tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan secara maksimal. Meskipun teori-teori di atas belum tentu benar, kritik utama terhadap kenaikan bonus ini adalah ketimpangan antara kompensasi manajemen dengan kontribusi terhadap kinerja nyata perusahaan serta kesejahteraan karyawan di level bawah.